Pembahasan yang pertama tentang pengertian hukum. Arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alqas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Definisi hukum menurut para ahli. Dari beberapa pendapat para sarjana, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Kedua, pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur utama untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Yang ketiga, ruang lingkup penegak hukum. Penegak hukum sebagai proses dari pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup istilah penegak hukum adalah luas sekali karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Penegak hukum merupakan warga masyarakat yang mempunyai kewajiban dan hak tertentu, yakni menegakkan dalam arti memperlancar hukum. Keempat, arti penting penegakan hukum bagi negara. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal. Kemudian yang kelima, pengertian kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu atau apa seharusnya hukum itu. Suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum. Dapat disimpulkan, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Yang keenam, kondisi kesadaran hukum masyarakat. Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat kita kemukakan dalam beberapa parameter, antara lain ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan hukum, segi jurnalistik, dan segi hukum. Ketujuh, peranan masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat haruslah sadar bahwa proses penegakan hukum bukanlah tugas dari aparat penegak hukum saja, melainkan juga tugas dari masyarakat juga dalam menanggulangi menghadapi dalam segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat. Kesadaran masyarakat akan tumbuh apabila hal-hal tersebut ini tumbuh tertanam dalam kehidupan masyarakat, antara lain: pertama, adanya jaminan hukum. Kedua, perilaku dari aparat penegak hukum yang jujur, berwibawa, dan bertanggung jawab dalam pengemban tugasnya. Ketiga, tegaknya media massa dalam menyampaikan informasi hukum. Yang kedelapan, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum saat ini: pertama, masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan perundang-undangan dan hal ini dijamin sebagai hal konstitusional. Kedua, masyarakat berpartisipasi dalam pemilu. Ketiga, ketika terjadi pelanggaran hukum, masyarakat bisa menegur pelaku pelanggaran. Keempat, apabila terjadi suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di Indonesia, masyarakat bisa melaporkannya pada pihak yang berwajib. Kelima, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah perbuatan-perbuatan penyakit masyarakat yang terjadi di sekitar lingkungan. Keenam, masyarakat dari sedini mungkin mengajak keluarganya dan mengajarkan anak-anaknya tentang
berbahaya apabila melakukan pelanggaran hukum, apalagi melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir, penjelasan yang terakhir, yaitu ke-9, karakter penegak hukum yang ideal. Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi yang kedua, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yusnani. Materi yang saya bahas sekarang adalah tentang karakter penegakan hukum yang ideal. Karakter penegakan hukum yang ideal dan perannya yang seharusnya masing-masing penegakan hukum sebagai berikut. 1. Penegakan hukum. Peranan ideal dari penyidik adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, dan peran seharusnya dari penyidik ini adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, mengayomi dan pelayanan masyarakat. Yang kedua, kejaksaan. Peran ideal adalah sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntut serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Peran seharusnya adalah alat negara yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Ketiga, kehakiman. Peran ideal bagi kehakiman tertuang di dalam undang-undang kekuasaan hakiman yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sedangkan peran seharusnya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan kepadanya. Yang 4, advokat. Peran idealnya adalah memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat. Peran seharusnya adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan